Karena itu secara peran yang diambil memang Mbak Eri butuh orang lain itu juga nyaman dengan peran HRD-nya. Betul. Harus kan kita menuju perusahaan yang modern ya, bahwa HR itu bisa dijangkau. HR itu bukan cuma sekedar ngasih perintah kemudian jadi ditakuti orang. HR itu harus jadi tempat pertama kali karyawan untuk menyampaikan unek-unek keluhannya. Bahkan kita punya akses untuk dipercaya membina mereka. Nah, kalau kita udah ditakuti kan orang pasti tutup pagar. Nah, itu yang saya ubah dengan tadi saya harus bisa lebih humanis dan terjangkau, gitu. Nah, itu kan jadi mengkoreksi naturalnya itu, gitu. Nah, berarti created personal branding itu kan akan membantu kita mencapai tujuan yang kita pingin. Betul. Dengan lebih terarah juga tentunya. Tapi apakah ini bisa jadi pertanyaan juga, Mbak, bahwa kita ini jadinya kayak pencitraan? Seolah pencitraannya negatif gitu, negatif way gitu. Banyak kan orang kayak gitu sekarang ya. Jadi ngebangun citra diri, ini nih yang misalnya ini yang naturalnya, ini citra diri yang creatednya. Jauh. Itu banyak terjadi. Jadi sebenarnya kenyataannya nggak begitu. Nah, makanya menurut saya paling mendasar dari personal branding adalah kita memperkenalkan sesuatu yang genuinely memang ada di diri kita, tapi belum menonjol. Jangan sampai mengada-ngadakan sesuatu yang nggak ada. Itu banyak terjadi sekarang. Jadi ada orang menunjukkan bahwa dia pengusaha sukses, tapi ternyata itu settingan. Ada orang-orang yang menunjukkan, oh dia rajin nyawer uang karena dia sukses, padahal uangnya itu kemudian ditarik lagi. Itu kan sebenarnya sesuatu yang enggak ada, tapi diada-adain. Bohong jadinya. Jadi dia menyesatkan dengan citra diri yang dibentuk seolah-olah ada padahal tidak ada. Itu yang sebenarnya menurut saya nggak boleh gitu. Jadi tetap yang di-create adalah sesuatu yang ada dalam diri kita yang bisa kita manfaatkan tapi belum tampak sekuat yang natural tadi gitu. Butuh effort lah untuk kita keluarin gitu. Nah, berarti kan kita penting banget kembali untuk melihat ke diri kita ya, Mbak. Betul. Sejauh apa kita tahu, oh ini yang genuine dari kita tuh hal ini, potensi kita tuh ini, potensinya ini, baru itu yang kita created lebih deep lagi untuk terlihat. Kita tonjolkan lagi supaya lebih terlihat, menyaingi si yang tadi tuh, gitu, yang natural tadi. Gitu. Gue jadi pengen ngingetin juga ke teman-teman ya bahwa kita ada episode di Humanisme Podcast terkait episode berapa ya? Terlupa saya. Kayaknya awal-awal pertama mungkin. Pertama atau kedua gitu. Mengenal diri ya? Ya, bagaimana mengenal diri kita sendiri. Nah, teman-teman bisa cek ya. Bisa scroll tuh di YouTube-nya MUC Consulting. Mengenal diri sendiri ya? Mengenal diri sendiri. Betul. Karena itu emang pintu gerbangnya sih untuk membangun brand. Karena tadi ya, kalau untuk ngandelin natural saja mungkin nggak bisa ya, Mbak ya? Kalau ngandelin natural saja, ini cenderung kita jadi tidak punya tidak punya standar yang kita inginkan orang lain kenal kita apa. Syukur-syukur kalau yang natural itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya masyarakat inginkan atau kita tuju gitu ya. Tapi kalau enggak, itu akan itu rugi sih kitanya. Jadi ada kesempatan kita memperkenalkan diri untuk tujuan tertentu, tapi tidak jelas gitu yang kita perkenalkannya gitu loh. Karena itu nggak related gitu loh. Itu sayang aja sih gitu. Jadi jangan sampai hanya mengandalkan yang natural gitu. Karena misalnya gini, kalau ngandalin yang natural cenderung memang tidak sesuai dengan audiens. Misalnya nih contoh, kita profesional nih Cai. Kita profesional. Ya, kita membrand diri kita adalah orang kerja di sektor formal, kita profesional. Kita pada dasarnya kalau saya pribadi itu lebih suka di rumah jadi diri saya yang pakaian tuh nyaman, pakai kaos yang kadang-kadang kaosnya udah butut. Itu diri saya gitu. Terus apakah saya menunjukkan secara profesional diri saya yang itu? Kan orang akan merasa kok direktur MC gini banget ya. Padahal saya sebenarnya senangnya lusuh gitu. Gitu senangnya kalau boleh milih gitu ya, orang nggak ada yang lihat saya pakai kaos yang udah robek gitu. Tapi itu kan nggak mungkin karena secara natural yang kita ingin tampilkan, yang bisa kita tampilkan sesuatu yang memang keseharian kita, tapi kan itu tidak relevan dengan apa yang menjadi profesi kita, menjadi tujuan kita gitu. Berarti kesan natural itu nggak serta-merta bisa langsung ditunjukkan ketika ada tujuan yang lebih besar. Betul. Mewakili perusahaan, mewakili organisasi gitu ya, Mbak. Ya kayak saya yang tadi saya tidak suka tampil gitu misalnya. Tapi kan perusahaan butuh saya tampil.
Ya, saya nggak mungkin memperkenalkan diri saya yang kaku tanpa kreatif apapun lagi setelah itu ya saya jadi HRD yang ditakuti orang juga gitu akhirnya, dan itu bukan yang saya inginkan gitu. Okay. Kemudian kita udah bahas terkait dengan definisi soal branding, kemudian juga bisa dilakukan yang natural ataupun yang created ya. Nah kemudian kalau menurut Mbak Eri, manfaatnya apa sih Mbak? Atau ada urgensi bagi kita ya, terutama kita sebagai profesional atau pekerja formal gitu ya? Iya. Kalau manfaat tuh sebenarnya kita tuh kepengen orang itu, pengen diri kita itu nomor satu kenal dulu sama diri kita. Jadi kalau kita adanya personal branding ini membuat kita mengeksplor lebih jauh tentang diri kita. Tadi, kalau personal branding dinilainya hanya untuk pencitraan semata, itu cenderung kita lupa untuk menggali diri kita sendiri. Tapi kalau personal branding yang benar-benar seharusnya dilakukan, itu adalah mendorong diri kita untuk mengeksplor diri kita, melihat diri kita ke dalam, apa yang kita miliki, potensi yang kita miliki yang sejalan dengan tujuan kita. Saya yakin tuh selalu ada, nggak mungkin kita nggak punya potensi baik yang bisa kita angkat untuk tujuan kita. Jadi nomor satu manfaatnya adalah mendorong kita untuk mengeksplor jauh tentang diri kita. Terus ada sih memang orang-orang yang fake gitu, itu cara paling gampang memang ya. Tapi itu nggak berlangsung lama. Tadi yang saya bilang, dia sebenarnya karakteristiknya bukan orang yang ramah, atau misalnya bahasa paling sederhana lah, sebenarnya nggak punya uang gitu loh. Tapi ingin dilihat kaya gitu. Itu sedikit banyak pasti dia akan membuat fake. Uang yang dia sebar kemudian diambil lagi, itu ada terjadi kayak gitu. Karena yang creative tadi tanpa disertai dengan komitmen yang kuat dan tanggung jawab penuh bahwa kita ingin menuju seperti yang kita tampilkan, akan kelihatan make up juga gitu. Betul, pasti akan kelihatan, dan itu pasti ketahuan ya. Pernah dengar nggak sih kalau saya pernah, ini sebuah perusahaan ya, contoh sebuah perusahaan dulu ada konsultan keuangan bagus banget, terbrandnya dengan cara bagus, bahkan sampai saking populernya dia bukan tentang keuangan saja gitu yang orang melihat ke dia, tetapi juga cara dia membranding perusahaannya tuh sampai sebegitu membuat orang terpukau, tahu ya? Tahu. Tapi kemudian apa yang dia brandingkan itu ternyata fake. Nah, orang akhirnya keungkap juga, orang kecewa gitu loh dengan apa yang jasanya mereka sebenarnya jual gitu. Jadi antara branding sama kenyataan itu tidak sejalan. Kualitasnya nggak dijaga. Dan orang jadi kehilangan kepercayaan. Kredibilitas. Jadi itu terjadi karena tadi dia tidak melihat dengan sungguh-sungguh potensi yang ada dalam dirinya yang bisa diangkat. Ketika hanya membuat-buat, memoles-moles, itu yang terjadi. Gitu. Nah itu kredibilitas kan tadi terganggu. Nah jadi kalau kita benar-benar melakukan personal branding atau branding dengan benar, itu kredibilitas itu pasti terjaga. Itu manfaat. Itu manfaatnya. Manfaat selanjutnya. Gitu. Jadi kalau kredibilitas sudah terjalin, udah kita angkat, orang kan puas nih. Biasanya orang yang puas itu nggak akan diam aja. Tanpa diminta, orang yang puas itu akan bisa menyebarkan lagi ke orang lain lagi, yang akhirnya terbangunlah koneksi. Ini nih terjadi di MUC ya teman-teman pendengar podcast ini ya. Jadi MUC itu perusahaan yang unik nih. Secara jasa dia bisa 70% lebih klien yang masuk di tahun itu datang melalui apa coba? Referral. Klien-klien yang udah pakai, udah nyoba. Udah nyoba. Terus ya itu kan sebenarnya gini loh. Sama lah Cai, kayak gue ke dokter kulit, gue ada masalah, terus gue cerita sama teman gue nih, gue ada masalah nih, kulit gue pigmentasinya gini, pasti temen gue akan bilang, coba deh, gue pernah kesini, itu bagus. Itu kredibilitas yang sudah berjalan sendiri dan akhirnya tanpa sengaja membuat koneksi, networking ke banyak pihak, gitu. Dan itu akan berlaku juga bagi kita sebagai seorang profesional atau pekerja. Gitu. Nah, dan masalahnya hal sebaliknya juga terjadi. Ketika kredibilitas kita buruk, proses bekerja sama juga. Dan menghambat koneksi. Jadi brand ini ketika kita lakukan dengan benar, dengan jujur itu bukan arti kata ini gue apa adanya, enggak, tapi memang datang dari diri kita, maka itu bisa menghasilkan kredibilitas yang kemudian menghubungkan
koneksi. Kalau koneksi dan networking terbangun bagus, udah pasti namanya peluang data. Seperti yang saya ceritakan tadi, MUC tadi. Gitu. Kita effort, ya bukan berarti kita nggak mau kerja keras, tapi itu banyak sekali terbantu dengan testimoni orang. Gitu. Peluangnya mungkin bisa kalau sebagai profesional entah kita promosi atau ada pekerjaan yang lebih baik di luar gitu ya Mbak ya? Betul, datang aja gitu. Terus kadang-kadang kalau saya tuh, misalnya saya pernah bantu teman di sebuah apa gitu kegiatan, saya nggak punya maksud untuk wah biar dia nih suatu ketika nih pakai saya nih gitu. Nggak, tiba-tiba dia kok percaya karena dia ngerasa ini orang pola kerjanya bagus, diajak diskusi enak. Bisa aja nggak sih tiba-tiba proyekan, bisa nggak ngerjain ini punya gue gitu, padahal kita nggak pernah mempromosikan. Itu kredibilitas yang jalan sebenarnya, membuka banyak peluang gitu loh. Nih gue jadi tertarik membahas sesuatu nih Mbak. Jadi gue pernah, gue ngikutin Instagramnya Karir Badi ya, punyanya Vicario. Jadi di situ bilang dia ada 3 komposisi karir. Ada PIE dia nyebutnya di sini, performance, image, sama exposure. Nah, ada exposure ya? Iya, yang menarik itu pertama komposisi karir terkait dengan performa atau kualitas kerja yang kita berikan itu cuma 10%. Yang kedua itu image, itu 30% bobotnya. 30. Tadi 10 ya? Tadi 10. Itu yang 10 tuh kualitas kerja loh. Betul. Nah, yang 30 ini, image ini adalah persepsi orang lain terhadap kita. Nah, yang sisanya nih 60 paling besar. Orang itu, exposure ini terkait dengan orang tahu hasil kerja dan image kita. Itu 60% yang akan mempengaruhi komposisi karir kita. Ini penemuan, ini hasil dari Harvey Coleman ya dalam buku. Harvey Coleman ya, itu ya penelitiannya dia ya. Dari buku Empowering Yourself. Kok gue setuju ya? Gitu. Jadi gini. Tapi terlihat tidak adil nggak sih Mbak? Kualitas kerja lu cuma 10% dari komposisi karir gitu. Karena gini, kalau awal masuk karir kita, kayaknya dibalik deh. Kalau kita pertama kali awal masuk karir, potensi technical atau kapasitas diri itu memang harus besar dulu, karena itulah akan memvalidasi ke depan. Ibaratnya kalau produk itu tuh masakan utamanya. Apalah arti masakan utamanya kalau nggak ada yang memperkenalkan dan exposure-nya rendah, ya kan? Jadi produk pekerjaan kita, kualitas pekerjaan kita itu sebenarnya awalnya yang harus kita bangun. Tapi untuk naik tingkat ke jenjang-jenjang berikutnya, itu kan udah saklek, udah jalan. Tinggal kita ubah nih. Berarti komposisinya harus lebih besar yang tadi, gitu loh. Ada branding kita perkenalkan diri kita, juga ada exposure-nya kita. Ini contoh ya. Kalau kita di rapat manajemen, contoh ya. Apakah manajemen tahu orang ini bagus atau tidak, punya visi sebagai pemimpin atau tidak? Kalau dia setiap rapat manajemen diam aja, tidak mengungkapkan pendapatnya, terus hasil kerjanya juga ditutup-tutupi, gitu. Bahkan nggak diceritain lah, nggak usah, atau nggak usah submit kerjaan cepet-cepet lah, nanti dikiranya kita kompeten lagi. Ada kayak gitu, bisa jadi loh. Takut dilihat kompeten. Takut, teman-teman lain juga belum, saya juga nggak mau kelihatan cepet lah. Padahal pada saat dia mensubmit kerjaan dengan cepat, excellent gitu ya, memuaskan, itu bukan cari muka, bukan, tapi sebenarnya dia membangun kredibilitas gitu. Jadi awalan menurut saya memang tetap harus ininya kita ya, kompetensi kita. Selebihnya memang ada apa namanya tadi, image dan juga exposure. Jadi tanpa image dan exposure, apa yang kita kerjakan nggak akan terasa dan tidak terlihat oleh orang lain. Berarti emang komposisi karir sukses menurut si Harvey Coleman ini bisa dibilang valid juga kalau melihat. Valid ya. Tapi jangan sampai dibalik juga bahwa kompetensi teknis, kapasitas itu nggak penting. Nggak boleh begitu, karena itu memvalidasi dari si image dan exposure tadi. Benar.